Lalu di video bagian ini, part ini, gue akan menjelaskan gimana cara menggunakan mesin color lighting. Walaupun nggak seluruhnya kita videokan, kita tutorialkan, kita hanya videokan sebagiannya karena di mesin ini banyak fungsi yang bisa digunakan, sehingga misalkan kita videokan akan banyak sekali waktu yang kita perlukan. Nah, mesin ini selain memiliki fitur seperti mesin-mesin biasanya, dia juga punya kelebihan. Dia memiliki kelebihan si giginya itu dia bisa dari samping, kiri, kanan, bahkan mundur. Terus dia mempunyai fitur teknik cutting. Jadi misalkan ibu-ibu biasanya menggunakan solderan untuk membolongi motif bunga, tapi di sini bisa dipakai sistem pisau. Jadi dia bisa membuat bolong sendiri dengan cara si jarum itu diganti pisau. Ada alatnya, namun kita nggak punya, jadi kita nggak bisa videokan. Terus mesin ini di Eropa kalau dirupiahkan itu sekitar 60 juta. Nah, namun untuk di pasar Asia ini, di Indonesia ini, dia hanya dibanderol dengan harga 32 juta sampai 35 juta. Terus selain itu dia bisa misalkan nggak mau repot, harus misalkan sedang di luar, ada waktu senggang, mau bikin desain untuk embroidery buat bordir, dia bisa menggunakan ini USB ini. Jadi nggak perlu dengan harus dicolok dengan laptop ke mesinnya. Dia bisa hanya perlu laptop, masukin data ke sini, nanti dia tinggal colok ke mesin. Terus dia memiliki fitur apa lagi ya? Sebetulnya banyak fitur yang memiliki dari ini. Bisa dibilang mesin ini mesin paling canggih di zaman sekarang, di era digital sekarang, karena mesin ini ada fitur yang tidak dimiliki mesin-mesin lainnya, merek-merek lainnya. Lebihnya itu saja, dan kita akan masuk ke tutorial cara memasang benang dan lain-lain ya. Nih, alat-alat standar yang didapat dari mesin Husqvarna Viking. Selain itu ada hook juga atau pemidangan untuk bordir, ada yang besar sama yang kecil ya. Nah, di sini ada sepatu-sepatu standar, kayak di sini ada sepatu tipe ini. Ini untuk overcasting foot. Ini S itu untuk side motion foot. Ini yang B ini dekoratif stick foot. Terus ini non stick foot, dia untuk bahan-bahan seperti bahan plastik. Ini untuk quilting ya, untuk quilting. Ini untuk quilting. Pasangannya yang ini biasanya dipakai untuk membuat kotak-kotak biar sama di bed cover. Terus ini untuk resleting, untuk membuat memasang resleting, maaf. Ini untuk pemasang membuat lubang kancing satu langkah otomatis. Ini tuh untuk sepatu som, beda dengan mesin portable biasa ya, dia sepatu somnya berbeda. Terus ini utility foot, ini sepatu standar. Ini transparan foot, dia untuk dekoratif ya, dekoratif. Nah, ini buttonhole foot, untuk buttonhole ya. Jadi yang sepatu, kalau ini kan yang otomatis yang satu langkah, kalau ini enggak, yang standar, nggak pakai. Di sini ada yang pakai sensor sama yang nggak pakai sensor. Di sini ada ini klip untuk pemidangan ya. Jadi ada teknik-teknik yang dipakai, dia harus pakai ini. Ini jarum. Nah, ini pasangan yang tadi untuk quilting ya. Ini ada semacam kayak buat bersih benang ya, serat benang. Ini ada ini untuk jarum, cara lepas jarum, untuk melepaskan jarum pakai alat ini biar nggak jatuh ke bawah biasanya.
Nah, ini untuk USB-nya yang dapat dari sana. Ini ada spidol, obeng, pendedel, sama ini untuk ukuran-ukuran penutup benang di sini. Kan yang kecil, ini dapat yang ada yang besar, sedang, kecil ya. Ini dudukan sepatu standar. Nah, ini sepatu bordir yang dapat dari bawaannya. Dia bobinnya berbeda sendiri, ya, warna biru. Ya, bobinnya seperti ini. Sekarang kita masuk cara menggulung spool. Cara menggulung spool, masukkan benang seperti biasa. Ini bisa ditaikin posisinya ke atas atau standar miring gini. Nah, ini ada penutupnya, ada yang kecil. Yang didapat yang kecil, sedang, dan paling besar. Untuk yang kecil seperti ini kita pakai yang kecil aja. Pertama dia masuk ke besi ini. Ya, begini. Nah, setiap mesin jahit pasti ada seperti ini. Bendulan seperti ini, putar searah jarum jam 1 kali. Nah, setelah itu biasa seperti yang sering saya bilang dari video-video sebelumnya, ini biar agar mudah memasukkan benang ini dari tengah keluar, dua benang ini jadikan satu. Nah, kita putar jadikan satu biar dia nggak gampang belok. Nah, seperti ini ya, masukkan. Nah, ini harus masuk sini ya. Set. Nah, taruh. Nah, di sini untuk menggulung spool bisa diatur speednya. Ini ada stylusnya. Speednya misalkan segini. Oke. Kalau misalkan udah penuh, dia akan putus sendiri. Nah, kalau udah selesai dia akan berhenti sendiri. Nah, kita ambil, kita potong seperti biasa atau potong di sini. Di sini juga ada alatnya. Ya, ini masuk sini, benang masuk sini, sorry. Nah, dia putus. Ya. Sekarang kita coba pasang benang atas. Cara pasang benang atas sama seperti tadi. Nah, ini masuk satu. Tapi nggak masuk ke sini, masuk ke sini. Nah, ikutin jalur ya, ke sini, naik lagi ke atas. Nah, setelah itu putar hand wheel yang ada di sini. Putar hand wheel ke arah kanan, ke arah depan, sampai ada besi tengah muncul seperti ini. Muncul besi tengah dari kanan ke kiri. Sama seperti mesin jahit biasa, dia ada besi pelatuk yang naik. Nah, kita harus sangkutin di situ. Kalau misalkan nggak sangkut, dia nggak bakal jahit, nggak bakal bagus, nggak bakal bisa jahit ya. Ke bawah. Nah, kita turunkan kameranya dulu. Setelah itu ada besi semacam di sebelum masuk ke lubang jarum, sama kayak mesin jahit biasa, besi ini. Nah, di sini pun ada pemasang benang otomatis alatnya. Caranya kita turunkan sepatu. Nah, satu sini seperti ini, dorong sampai dia turun. Nah, seperti ini ya, tarik ke kanan, masuk ke coakan. Nah, ini kita zoom.
ini, zoom. Nah, kita ulur dua-duanya. Nah, ambil benang belakangnya. Nah, seperti ini. Ya. Sekarang kita coba menggulung spool ya. Cara menggulung spool. Sorry, bukan cara menggulung spool, kita cara memasukkan benang bawah. Cara memasukkan benang bawah. Cara memasukkan benang bawah. Ini simpan. Nah, di sini semacam ada cowakan. Nah, masuk ke cowakan sini. Tarik. Putus di sini. Putus di sini. Ya. Sekarang tinggal kita standarin lagi kameranya, kita nggak usah zoom. Pasang ini. Cara pasang ini di sini ada yang lebih lebar ya, sedikit, ada yang lebih lebar sedikit. Nah, ini di belakang, tapi yang ini di depan. Jadi seperti ini pasangnya. Nah, gini ya. Dari sini dorong. Dorong seperti ini. Nah, oke, sekarang kita bisa coba jahit. Nah, sekarang cara penggunaan mesin jahit. Nah, tombol on off-nya di sini ya. Untuk nyalakan mesin, kayak mesin biasa sama. Ini akan muncul screen. Nah, seperti ini. Di sini ada tombol. Nah, ini untuk stylus, untuk touchscreen-nya. Ini ada untuk USB, bolong untuk USB ya, bolong untuk USB. Ini tombol untuk komputer. Ini yang satu lagi dia bolong untuk pedal foot controller. Jadi nggak, misalkan pengen pakai pedal kagok mau ngejahit, dia pakai ini pedal, colokannya di sini. Nah, untuk ini untuk jahit, ini gambar untuk jahit. Kalau ini untuk bordir. Kalau misalkan sudah pakai pemidangan embroidery unitnya. Kalau misalkan kita pencet embroidery unit, dia untuk bordir. Pemidangan akan berubah. Seperti ini, kita pencet ini. Pencet ini. Nah, pencet ini. Pemidangan akan berubah. Seperti ini. Nah, kalau misalkan untuk jahit, kita pencet tombol ini lagi. Dia akan mundur. Ya. Oh. Fitur-fitur standarnya, ini untuk mundur. Ini untuk jahit mundur, ini untuk mulai jahit atau berhenti, start stop. Ini untuk menurunkan sepatu, ini naikkan sepatu, ini gunting, ini posisi jarum. Ini gunting ini fungsinya, sorry, tadi kecepatan. Gunting itu fungsinya jadi misalkan terakhir jahitan suka ada benang, sisa benang. Nah, ini dipotong di sini langsung, kita nggak perlu potong pemotong benang lagi. Jadi di sini ada. Nah, ini udah ada. Di sini ada misalkan hasil jahitan jarum pengen di bawah hasilnya terakhirnya atau di atas, pilihannya di sini. Ini speed, ini stop. Ini yang fitur standarnya. Kita masuk ke yang lainnya. Nah, ini untuk jarum ganda udah ada di sini ya. Nah, untuk pengen pakai jarum ganda ya udah ada dudukannya. Sekarang kita masuk ke fitur yang di touchscreen ini ya. Ini A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N itu pola-pola standar. Jadi dari A sini sampai N itu pola-pola standar, sama seperti mesin digital lainnya. Nah, ini fitur ini dia bedanya, dia untuk membuat kotak. Jadi bentuk kotaknya seperti ini. Dia misalkan seperti ini, set, bawah, kiri,
atas lagi, jadi buat kotaknya bisa pakai fitur ini. Nah ini kalau ini untuk jahitnya pengen ke samping biasa kan jahit kalau jahit begini, tapi kalau misalkan pakai fitur yang T ini dia bisa jahit ke sini, bisa jahit ke sini, miring ke atas, miring kanan atas, miring atas, jadi bisa. Nah terus ini juga sama ya, ini untuk jahitan standar biasa, pola-pola motif bordirannya. Nah kalau ini untuk tulis huruf, dia nggak berbentuk blok ya. Kalau untuk berbentuk blok kita harus masuk ke rubah ke posisi bordir, kita juga harus ganti pakai pemidangan sama sepatunya diganti. Nah kalau yang tadi kita coba jahit biasa. Nah sepatunya kita pakai yang ini dudukan sepatu harus dipakai yang ini ya. Ini dudukan sepatu, kita pasangnya seperti ini. Ini ada cowakan ini masuk ke besi. Nah seperti ini, bautnya baru kencangkan, udah kencang, tambah kencang lagi pakai obeng. Pakai sepatu yang B ini untuk jahit ya. Cara masuknya sama seperti kalau misalkan untuk mesin Singer itu sama dengan tipe simple, jadi nggak perlu tekan tombol, tapi dia langsung masuk aja sini, didorong di sepatunya. Nah seperti ini, dari sini yang besi tengah ini masuk ke cowakan sini, masuk dorong. Ambilnya dari sini seperti ini, ambilnya dari sini, set, masuk dorong. Nah udah ya, kita coba jahit lurus ya, jahit lurus, klik. Nah ini untuk jarak lompatan ya, jarak lompatan jahitan tinggal diatur di sini. Nah ini kita masuk, coba jahit, turunkan sepatu, pencet ini. Untuk speed di sini aturnya start. Stop. Nah kalau untuk, kita coba pakai angkat sepatu. Ini kan ada benang bawah sama benang atas, tapi kita nggak perlu repot lagi pakai gunting untuk memotongnya. Ada alat ini, fitur ini ya, fitur ini kita pakai. Ini turunkan dulu sepatunya, fitur ini kita pakai gunting, yang gambar gunting ini kita pencet. Benang otomatis motong sendiri ya, ini hasil jahitannya. Sekarang kita coba motif lainnya. Kita coba. Nah ini kita coba motif yang kotak tadi, yang saya tadi bilang. Ini perbedaannya dia dengan mesin lainnya, dia bisa membuat kotak. Kita coba kotak, jahitnya kotak seperti ini, kayak kotak ini. Nah ini bisa kita atur, mau ke samping kiri dulu, terus ke bawah, dia bisa ke kiri, ke atas, kanan lagi dia bisa. Kita coba kanan dulu. Nah ini kita coba start, dia akan dijahit ke kanan. Stop. Kita coba sekarang pindah ke sini, posisinya ke bawah. Kita pencet ini, posisinya ke bawah. Start. Dia ngejahit ke bawah sama seperti jahit biasa. Speednya kita mau tambahkan boleh. Stop lagi. Kita coba ke kiri. Stop lagi.
coba ke atas, jadi dia membuat kotak. Mau buat kotak, mau buat apa dia bisa. Nah ini lebih ya, angkat sepatu. Gunting dulu biar nggak ada sisa benang. Nah, ini kurang pas ya, harusnya membuat kotak. Oke. Kita coba fitur yang satu lagi yang bisa menjahit ke samping. Nah ini samping, kan kita coba set ke samping. Nah, turunkan sepatu, dia menjahitnya posisi ini. Kita tunjuk yang ini ya, kita pakai yang ini, berarti dia menjahitnya ke arah ini seperti gambar. Samping ya, mulai. Stop. Nah, kita coba ke samping kiri. Lihat ini, jadi terserah mau ke kiri, ke sini, ke sini dia bisa ya. Kita coba lagi. Stop. Nah, kita bikin segitiga, cuman kita perlu ke atas aja. Nah, sampai ketemu titik awal. Terus nah, dia bentuk segitiga. Dia bentuk segitiga seperti ini. Nah, oke, sekarang kita coba motif lainnya. Motif lainnya dari mesin ini, misalkan mau disambung. Nah ini ada fitur yang unik juga dari mesin ini. Misalkan pengen hasil bordirannya disambung, ini cari yang frog ini. Ini lihat. Nah, kita sambung, misalkan mau gambar bunga ini disambung dengan bunga ini, bisa. Sambung lagi dengan bunga ini lagi, dia bisa. Kalau misalkan batang ini, si bunga ini ingin dibalik, batangnya di atas, itu tinggal diatur di sini. Nah, batangnya seperti ini ya. Kalau misalkan mau dipindah ke sana lagi, di bunganya dibalik, itu kiri, pencet ini. Kalau misalkan dikebawain lagi, sini ya. Kalau rubah posisi kiri kanan ini ya. Ini untuk menghapus, ini untuk disimpan, ini untuk memperbesar kecil, ini untuk jarak lompatan, sama ini besar kecilnya, besar kecil. Ini udah maksimal segini. Kita coba, oke. Nah, dia akan nge-save seperti ini. Start. Sorry, bahannya kurang bagus karena buat sampel aja. Nggak sebanding dengan harga mesinnya bahan. Kelebihan mesin Explorer Packing ini, dia bisa menjahit lebih dari sepatu ini karena dia mempunyai gigi bisa ke samping kiri, samping kanan. Dan hasilnya pun, hasil jahitannya beda dengan lainnya, mesin-mesin merek lainnya. Hasilnya seperti ini. Nah, bunga. Kalau misalkan mau di mix gambar-gambar lainnya, ini juga bisa. Mau dicampur pola ini nggak masalah, bisa dia. Oke.
Sekarang masuk, misalkan kita membuat lubang kancing itu standar sama seperti mesin membuat lubang kancing dia beda sendiri sepatunya seperti ini, lubang kancing otomatis. Nah, ini sepatu lubang kancing satu langkahnya seperti ini. Jadi caranya kita coba aja langsung ya. Ini didorong sama seperti mesin jahit simple ya kalau untuk di Singer. Ini dorong sepatu. Nah ini ada alat ini, colokan ini masuk ke ini, di atas ini ada ya. Ini nggak kelihatan kalau misalkan dari kamera nggak bakal kelihatan. Dia masuk ke atas nih. Ya bentar, maaf. Ya, kita coba cara membuat lubang kancing. Lubang kancing satu langkahnya seperti ini. Ya, pilih ya. Pengen bentuk lubang kancingnya seperti apa, pilih. Dan yang standar atau ini, kita coba yang aneh deh. Ini misalkan. Turun sepatu, taruh. Ini, nah di sini kebanyakan yang menggunakan mesin ini salahnya di sini. Misalkan untuk membuat lubang kancing satu langkah ini harus ini yang putih ini harus sesuai. Nah, yang putih ini kita angkat sepatunya dulu. Ya, ini harus di center, di yang tanda putih ini harus sesuai sensor ini. Nah, harus di tengah-tengah seperti ini. Nah, yang putih ini, putih yang ini harus di antara gambar yang putih ini ya. Oke. Start. Baru kita coba. Oke. Kalau udah selesai seperti ini tinggal dedel aja. Sekarang kita masuk ke gambar sini lagi. Nah ini untuk macam-macam jahitan ya, untuk macam-macam jahitan. Nah terus ini untuk ngesom gimana pun ini lipatannya, ini untuk pasang kancing. Pokoknya nanti dicoba-coba aja. Nah sekarang kita langsung masuk ke bordir. Masuk ke bordir, ini caranya dengan pencet ini. Ya, pencet ini. Dia akan merubah posisi. Kita pencet ini, kita zoom lagi. Kita zoom, nah pencet ini yang saya tunjuk ini, dia akan pindah posisi bordir. Nah sudah kita pencet seperti ini. Untuk jahit kita pencet lagi. Nah, untuk bordir dia pasti mundur. Nah pencet bordir. Nah gambar ini berarti untuk bordir. Pemidangannya ke depan, yang ini alat ini jadi maju ke depan. Sekarang kita siapkan pemidangannya dulu. Ini ada user guide-nya, cara penggunaan mesin. Di sini ada lengkap dari cara pasang benang sampai lain-lain ya. Kalau misalkan di sini video ini masih kurang lengkap, bisa baca di user guide ini. Ya. Sekarang kita ganti sepatu. Ganti sepatu pakai alat yang ini. Nah, untuk bordir. Tarik dulu sepatu, ini kita cabut alatnya. Duh, kok nyetrum? Dikit, karena nggak kena. Ya, ganti seperti biasa.
si alat ini, yang atas ini nih, yang main ini harus di atas sepatu ini. Nah, harus masuk ke sini. Ya. Nggak boleh di bawah sini, tapi harus di atas. Nah, alat ini, yang ini nih, yang ini, saya tunjuk ini, harus di atas ini. Kelihatan? Nah. Ya, sama seperti biasa, kencangan bautnya. Ya, sekarang kita coba bordir. Nah, ini untuk mempercepat waktu, harusnya ini diganti dengan benang bordir. Cuman karena ini untuk mempercepat waktu dan kita ada hook besar sama kecil, ntar saya ambil. Ini ada hook besar, pemidangan yang besar, ukurannya 360 kali 200, ya 360 kali 200. 360 kali 200 sama yang kecil ini ukurannya 120 kali 120. Kita coba pakai yang ini aja. Dan kalau misalkan untuk memasang pemidangan, dia harus seperti drum, nggak boleh kendor, harus kencang. Dan kalau misalkan mau bagus itu pakai kain keras, karena ini nggak pakai ini kita nggak pakai kain keras karena nggak ada, jadi kita pakai koran. Ya. Pasang. Nah, cara pasangnya ini, alat ini kita dorong sampai klik. Ya, sampai klik. Oke. Kita coba masuk ke fitur. Nah, di sini ada fitur. Nah, kalau membuat tulisan, tadi kan kalau misalkan untuk pakai yang motif jahit ini, dia nggak ada ini nih, embroidery font ini. Tapi kalau misalkan udah pakai pemidangan, dia ada font block kayak gini. Jadi dia bordirnya seperti bordir asli, tebal dia. Saya bikin tulisan. Ini ada gambar-gambarnya juga. Nah, gambar-gambarnya di sini mau pilih motif standar bunga ini, bisa. Ya, gambar bunga ini. Nah, ini ada fitur ini. Nah, di sini untuk memperbesar, memperkecil, ini ada alat ini, maksudnya tools ini. Nah, ini kita tarik. Ini untuk memperkecil atau memperbesar. Ini untuk memindah kursor, misalkan bunganya mau dipindah ke arah sini. Nah, bisa. Terus untuk misalkan ini ada mau diputar bunganya, mau diputar. Ini putar, dijilat, dicelup. Nah, terus oke. Terus kita misalkan mau tambah tulisan. Misalkan tulisan tambah ini ya. Misalkan mau kita tulis MA, U-nya U alay nggak apa-apa. Oke. Ini tinggal kita pindah kursornya. Oke, tinggal go. Nah, di sini misalkan mau ada ngedesain gambar sendiri, ada di sini bisa. Mau desain gambar sendiri, nah masuk ke ini. Nah, misalkan kita gambarnya ada di USB sini, hasil desainnya ada di USB sini, masukin USB-nya ke sini. Nah, sini ya. Nah, sampai nyala dia. Biasanya nyala. Nah, sampai nyala seperti ini. Nah, nanti di sini ada tombol muncul. Nah, karena di USB-nya ada gambar yang kita desain sendiri, jadi dia kosong di sana. Ya, kosong. Oke, ini kita close aja. Kan mau ngambil gambar dari desain sendiri, ini di sini ya. Dari masuk ke dokumen sini.
masuk ke USB sini, karena nggak ada ya jadi kosong. Terus ini kita pakai pemidangan 120 kali 120, jangan lupa dirubah. Kita pakai pemidangan 120 kali 120. Nah di sini. Nah, ya kita coba go. Jahit. Sekarang jahit. Oke. Di sini kan ada beberapa warna ya. Nah, seperti ini kan. Udah selesai. Kan di gambar ini ada 10 warna. Jadi dia ngerjain misalkan warna pink, dia ngerjain warna pink semua dulu seluruhnya. Warna pink semua dari gambar itu, baru ganti warna. Misalkan ganti warna. Ini kan ada beda ya, makanya rubah juga. Dia karena beda warna dikit ya. Ada 1, 2 tuh ya, beda-beda warna-warnanya. Dia pasti ngerubah gambar. Nah, ngerubah step kedua ya. Sekarang karena kita buat nyoba aja pakai satu benang aja, kita start lagi aja. Nah ini kemarin hasil yang udah saya coba, hasilnya seperti ini. Pokoknya banyak kelebihan dari mesin ini yang mesin lain nggak punya. Mesin lain nggak punya spek dari fitur mesin ini. Oke. Nah step kedua, step ketiga lagi, oke, seterusnya sampai selesai aja seperti itu. Oke. Ya, selesai. Ya, oke, selesai. Nah, ini kan kita udah selesai lah, karena kalau kita nungguin selesai banyak waktu yang kita pakai. Untuk selebihnya itu aja yang di video ini. Terima kasih.